Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Maharani, jurusan Teknik Informatika semester 4 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip analisis. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Ada 5 langkah pokok dalam analisa kebutuhan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dan yang kedua, evaluasi dan sintesis. Yang ketiga, permodelan. Yang keempat, spesifikasi. Dan yang kelima, review. Tujuan analisis kebutuhan. Tujuan analisis kebutuhan ini ada 3. Yang pertama, mengelola hasil elistasi kebutuhan, yaitu untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Yang kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, yaitu di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan pengujian. Kemudian yang ketiga, membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Lalu tahap analisis kebutuhan. Tahap analisis ini ada 6 tahapan. Yang pertama, domain understanding. Dalam tahap ini, perekayasa kebutuhan perangkat lunak harus mengetahui bagaimana organisasi perusahaan beroperasi dan apa yang menjadi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan. Perekayasaan perlu memfokuskan kepada apa yang menjadi permasalahan. Perekayasaan hendaknya tidak berhenti pada menemukan gejala dan permasalahan itu untuk menemukan akar dari permasalahan dari sistem yang berjalan. Yang kedua, requirement collection. Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan akan sistem yang akan dibangun. Pada tahapan ini diperlukan adanya interaksi intensif dengan pemangku kepentingan, terutama dengan pengguna akhir. Yang ketiga, classification. Pada tahapan sebelumnya, kumpulan kebutuhan masih tidak terstruktur. Untuk itu, kebutuhan yang saling berkaitan dikelompokkan, baik menurut kelas penggunanya maupun jenis kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diorganisasi ke dalam kelompok yang koheren. Perekayasaan perlu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Yang keempat, conflict resolution. Pada tahapan ini adalah menemukan dan menyelesaikan kebutuhan yang di dalamnya terdapat konflik. Yang kelima, prioritization. Pada tahapan ini dilakukan interaksi dengan memangku kepentingan untuk identifikasi kebutuhan prioritas agar sumber daya yang tersedia pada organisasi dialokasikan untuk mengimplementasikan kebutuhan yang terutama dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, requirement checking. Menganalisa sekumpulan kebutuhan dari hasil tahapan sebelumnya untuk memverifikasi dan memvalidasi berdasarkan aspek kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhan nyata. Kemudian, tugas-tugas analisis. Analisa keperluan atau kebutuhan perangkat lunak dapat dibagi dalam 4 bidang usaha. Yang pertama, pengenalan masalah. Analisis mempelajari spesifikasi sistem dan rencana proyek perangkat lunak. Penting untuk memahami perangkat lunak dalam konteks sistem dan meninjau ulang batasan perangkat lunak yang digunakan untuk mengenerate perencanaan perkiraan. Yang kedua, evaluasi dan sintesa. Analisis harus melakukan evaluasi aliran dan struktur dari informasi, menghaluskan semua fungsi perangkat lunak, menetapkan karakteristik antarmuka, dan menemukan kendala-kendala dalam desain. Proses evaluasi dan sintesa berlangsung sampai analisis dan customer merasa yakin
bahwa perangkat lunak dapat dibuat spesifikasinya untuk tahap pengembangan. Yang ketiga, spesifikasi, yaitu melakukan proses penentuan spesifikasi perangkat lunak sehingga memudahkan pengerjaan pada tahap pengembangan. Kemudian yang terakhir, keempat, peninjauan ulang, yaitu proses meninjau kembali terhadap spesifikasi yang dihasilkan sehingga diperoleh spesifikasi perangkat lunak yang lebih rinci dan jelas dengan maksud untuk menghasilkan perangkat lunak yang baik. Kemudian ada prinsip-prinsip analisa. Prinsip dasar analisa itu ada 3. Prinsip yang pertama yaitu domain informasi. Domain informasi berisi 3 pandangan yang berbeda dari data yang diproses oleh program komputer. Yang pertama, aliran informasi, yaitu menggambarkan bagaimana perubahan data dari satu proses ke proses yang lain. Yang kedua, isi informasi, yaitu menggambarkan item-item data yang menyusun item yang lebih besar dan berisikan informasi yang lengkap. Yang ketiga, struktur informasi, yaitu menggambarkan organisasi data secara logika. Data-data disusun dalam bentuk tabel, hierarki, atau tree. Yang diperhatikan pada struktur informasi adalah bagaimana data item yang ada saling berhubungan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu permasalahan harus dipartisi. Partisi dilakukan agar masalah yang besar bisa dimengerti dengan mudah. Keuntungannya adalah membantu meningkatkan pengertian permasalahan sampai detail atau rinci dan memudahkan untuk penganalisaan. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu gambaran dari logikal dan fisikal sistem harus dikembangkan. Pandangan logikal, gambaran dari fungsi perangkat lunak yang diperlukan setelah ditentukan dan informasi yang akan diproses tanpa memandang penerapan sampai detail atau rinci. Pandangan fisikal atau bagaimana penerapan fungsi pemrosesan dan struktur informasi. Kemudian di sini ada software prototyping. Software prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuan software prototyping yaitu membantu mengevaluasi apakah desain telah memenuhi spesifikasi fungsional maupun non-fungsional. Prototipe diuji dan disempurnakan sebelum dilakukan produksi software yang sebenarnya. Dalam perkayasaan perangkat lunak, pembuatan prototipe merupakan proses produksi. Kemudian, spesifikasi software prototyping. Yang pertama, ada memisahkan kemampuan dari implementasi. Yang kedua, mengembangkan suatu model menyangkut perilaku yang diinginkan dari suatu sistem. Yang ketiga, menetapkan konteks di mana software beroperasi. Yang keempat, menggambarkan lingkungan di mana sistem beroperasi. Yang kelima, menciptakan suatu model teori dibanding suatu implementasi atau desain model. Yang keenam, spesifikasi adalah suatu model abstrak dari suatu sistem real. Yang ketujuh, menetapkan struktur dan isi dari suatu spesifikasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.